Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah pada kesempatan ini di awal ya bulan Ramadan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan ya untuk kita senantiasa meningkatkan pemahaman kita, keilmuan kita, tentunya kita juga bisa meningkatkan kualitas kita ya untuk kita persembahkan sebaik-baiknya untuk eh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa catatan penting terkait dengan mata kuliah eh, komunikasi bisnis gitu ya. Mata kuliah komunikasi bisnis ini sebentar saya akan eh, ini akan kita hari Rabu ya, hari Rabu minggu depan kita akan bertemu di kelas, tetapi sebelumnya untuk persiapan kita ya materi apa yang akan kita berikan, saya ingin share kepada teman-teman semuanya terkait dengan materi apa yang eh, yang seharusnya teman-teman semuanya eh, bisa apa namanya ketahui gitu ya. Di sini kita eh, sharing terkait dengan rencana pembelajaran semester terkait dengan komunikasi bisnis teman-teman semuanya ya. Oke, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, sukses dunia dan sukses untuk akhirat kita ya. Jadi semuanya harus kita upayakan dengan sebaik-baiknya, terutama ini dalam hal bagaimana kita juga bisa memahami tentang komunikasi bisnis ya. Oke, ini ya tim dosennya ya saya bersama Bapak Dekan ya Pak Saiful Amin. Ini em, apa namanya terkait dengan standar proses pembelajarannya dan visi kita adalah menjadikan universitas yang unggul dan inovatif dalam kesehatan, teknologi bisnis, serta berdaya saing global. Ini visi misi dari universitas kita. Misinya adalah menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi akademik, profesi, dan vokasi di bidang kesehatan, teknologi, dan bisnis dengan menerapkan budaya mutu berlandaskan etika akademik, spirit entrepreneurship, berwawasan masa depan, dan berdaya saing global gitu ya teman-teman semuanya. Dan kedua, kita juga misinya adalah menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian unggulan dan penelitian terapan di bidang kesehatan, teknologi, dan bisnis, serta mendorong pengembangan inovasi berkelanjutan berdasarkan pendekatan pentahelik ya. Oke. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat juga kita senantiasa selalu lakukan yang berbasis hasil penelitian ini terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, ya pengembangan kerjasama, dan ini menjadikan tujuan kita adalah menghasilkan SDM lulusan yang berakhlak mulia, berkarakter entrepreneur, inovatif, dan berdaya saing, ya. Menghasilkan karya-karya penelitian yang dapat diimplementasikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, ini sekilas tentang bagaimana kita juga bisa mewujudkan kerjasama strategis ya untuk peningkatan kapabilitas kita bersinergis dan berkelanjutan dengan para mitra perguruan tinggi. Ya, kita senantiasa berkolaborasi dan untuk dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pendidikan kita ya. Nah ini kalau dilihat dari visi misi program studi bisnis digital ini yaitu menjadi program studi bisnis digital yang unggul di bidang bisnis kreatif digital ya pemasaran digital serta menciptakan digital planner yang inovatif pula ya. Misi kami ada 5 misi, yaitu bisa menyelenggarakan program pembelajaran berbasis bisnis kreatif digital, pemasaran digital, serta entrepreneurship. Selanjutnya adalah kita melakukan penelitian yang mengembangkan keilmuan bisnis digital inovatif,
Yang ketiga adalah menciptakan sumber daya profesional yang kreatif, inovatif, produktif, serta berkontribusi aktif di dunia bisnis digital di era kecepatan transformasi digital 4.0 gitu ya, digital brand. Oke, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat, menciptakan pusat inkubasi bisnis yang berkolaborasi dengan pelaku wirausaha lokal untuk memaksimalkan potensi daerah. Ya, dalam ini UMKM ya. Oke, melakukan kerjasama dengan dunia usaha DUDI ya untuk penyerapan lulusan prodi dari bisnis digital. Ya, kita juga ada asosiasinya ya. Ya, ini kami juga artinya berkolaborasi ya untuk bagaimana kita menghasilkan lulusan-lulusan entrepreneur yang berkualitas ya. Teman-teman semuanya, Anda cukup beruntung sekali bisa berkuliah di Universitas BTH karena memang eh, ini dirancang untuk bagaimana kita menjadi seorang digipreneur yang eh, bukan apa ya semata-mata untuk secara teknis kita bisa menguasai keilmuan, tetapi bagaimana kita menguasai secara by proses atau secara sistemik untuk bagaimana kita juga bisa menganalisis suatu sistem bisnis ya dengan salah satunya adalah value change ya. Value change itu adalah bagaimana ada komponen-komponen kita bisa menyusun komponen-komponen prioritas untuk percepatan bisnis kita ya. Oke, okay. Teman-teman tanpa berlama-lama ya kita akan uh, langsung melihat di sini ada beberapa capaian pembelajaran lulusan ya. Ini terkait dengan mata kuliah apa namanya mata kuliah tentang mata kuliah komunikasi bisnis ya. Oke, teman-teman semuanya di sini CPL yang pertama adalah kita bisa menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang bisnis digital gitu ya. Eh, dan yang kedua, CPL kita adalah menguasai integrasi teknologi, pedagogi muatan keilmuan dan atau keahlian serta komunikasi ya. Ini sangat penting dalam mata kuliah kita. Menguasai konsep ilmu manajemen juga ini tidak kalah pentingnya sebagai capaian pembelajaran lulusan kita yang terdiri dari manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen operasi. Ya, di sini kita juga CPL yang keempat adalah mampu berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif secara lisan maupun tulisan ya. Oke, keterampilan khusus pertama itu ya. Yang kedua adalah mampu melaksanakan aktivitas bisnis berbasis digital dengan mengedepankan etika dan sesuai hukum bisnis itu KK2 ya. Selanjutnya CPL yang selanjutnya adalah CPL 6 mampu berpikir kreatif inovatif, mengembangkan ide bisnis hingga menyusun perencanaan dan studi kelayakan bisnis serta mampu mengelola dan membuat strategi pertumbuhan bisnis dalam lingkungan ekonomi digital ya KK3 ya. Selanjutnya kita akan mampu berpikir dan berperilaku kreatif dan inovatif untuk dapat bekerja dengan baik secara individu maupun dalam tim ya teman-teman semuanya. Selanjutnya CPL 8 ini banyak sekali ya capaian pembelajaran kita. Anda sangat beruntung bisa berkuliah di Beta ini karena memang CPL-nya luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk bisa mewujudkan CPL ini ya. CPL 8 adalah mampu merancang konten tematik yang menarik sebagai bagian dari strategi pemasaran digital. Selanjutnya mampu melakukan pengembangan bisnis melalui aplikasi digital termasuk dalam menetapkan strategi pengembangan produk dan pemasaran digital ya. Itu adalah keterampilan khususnya dan selanjutnya capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah atau CPMK ini terutama komunikasi bisnis ini adalah eh, kita belajar bagaimana agar mahasiswa ini ya ada cause and effect ya efek bagi mahasiswa ketika mengikuti mata kuliah gitu ya yang bersangkutan yang mahasiswa akan mampu memahami konsep dasar komunikasi bisnis dan peranannya dalam dunia digital gitu ya. Yang kedua, CPM kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan strategi komunikasi lisan dan tulisan yang efektif dalam konteks bisnis digital gitu ya. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan prinsip etika komunikasi bisnis dalam pemasaran digital gitu ya. Selanjutnya, CPMK selanjutnya adalah mahasiswa
mampu mengembangkan strategi komunikasi bisnis berbasis teknologi digital yang inovatif ya. Selanjutnya teman-teman semuanya, mahasiswa juga akan mampu menyusun dan menyampaikan presentasi bisnis yang menarik dan profesional. Dan selanjutnya adalah mahasiswa mampu menerapkan strategi negosiasi bisnis yang efektif dalam lingkungan bisnis digital. Selanjutnya adalah mahasiswa juga diharapkan mampu mengelola komunikasi bisnis lisan secara lintas budaya secara efektif. Dan selanjutnya, last but not least terkait dengan CPMK selanjutnya adalah CPMK 8 adalah mahasiswa mampu menyusun laporan bisnis yang efektif dan profesional. Jadi bagaimana supaya ini bisa terwujud, maka kami susun kemampuan akhir dari tiap pembelajarannya gitu ya. Yang pertama kita susun sub CPMK 1 bahwa mahasiswa memahami konsep komunikasi bisnis serta perannya dalam dunia digital. Subjek keduanya bahwa mahasiswa dapat menjelaskan ya supaya dapat tercapainya CPMK tadi, mahasiswa setidaknya harus dapat menjelaskan sistem perspektif komunikasi bisnis yang relevan dengan industri. Selanjutnya, mahasiswa harus mampu juga menerapkan teknik komunikasi verbal dan nonverbal ya secara efektif dalam bisnis digital ya. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pesan bisnis positif, negatif, dan rutin. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengelola prinsip etika dalam komunikasi bisnis digital. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengevaluasi komunikasi bisnis berdasarkan studi kasus etika pemasaran digital. Selanjutnya, sub CPMK selanjutnya adalah mahasiswa mampu mengembangkan strategi komunikasi bisnis berbasis media digital, gitu ya. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengidentifikasi media kreatif yang relevan dengan komunikasi bisnis. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyusun dan menyampaikan presentasi bisnis yang menarik dan profesional. Selanjutnya, mahasiswa setidaknya dapat mengembangkan keterampilan komunikasi persuasif dalam bisnis digital. Ya. Selanjutnya, bagaimana juga mahasiswa mampu menerapkan teknik negosiasi bisnis yang efektif dalam transisi digital yang akan berkaitan dengan narasi ya. Mahasiswa juga dapat menganalisis dan mengimplementasikan strategi negosiasi bisnis berbasis teknologi, dan juga mahasiswa mampu menjelaskan komunikasi bisnis lintas budaya dan aplikasinya dalam organisasi ya tentunya. Dan juga the last but not least, mahasiswa mampu menyusun laporan bisnis yang efektif dan profesional ya. Jadi korelasinya seperti ini ya kaitannya. Oke, nanti saya append di MS-nya. Oke, di sini ada beberapa bahan kajian terkait dengan materi pembelajaran kita. Yang pertama, nanti pertemuan pertama ini kita akan gali tentang konsep dasar komunikasi bisnis. Selanjutnya kita juga akan menggali terkait dengan perspektif komunikasi bisnis. Terus yang ketiga adalah teknik komunikasi dalam bisnis digital. Selanjutnya adalah etika dalam hukum dalam komunikasi bisnis ya. Strategi media digital dalam komunikasi bisnis ya. Nah, ini kaitannya dengan pembuatan konten digital ya, strategi komunikasi masalah digital ya. Terus ada negosiasi dalam komunikasi bisnis ya terkait dengan teknik dan strategi negosiasi yang benar dan baik gitu ya teman-teman semuanya. Ini cukup kajian yang sangat menarik sekali. Selanjutnya komunikasi bisnis lintas budaya, itu adaptasi komunikasi dalam lingkungan bisnis global. Selanjutnya adalah teman-teman semuanya penyusunan laporan bisnis, itu teknik menulis laporan bisnis yang efektif dan profesional. Di sini kami juga pustaka yang kami gunakan ya sejauh ini insya Allah up to date, dan ini ya kemampuan akhir ini sebagai target, dan bagaimana supaya ini bisa tercapai, ini kita tahu targetnya adalah agar mahasiswa ini ya supaya mahasiswa memahami konsep komunikasi bisnis serta perannya dalam dunia digital, maka setidaknya indikatornya adalah mahasiswa harus mampu memahami konsep dasar komunikasi bisnis ya. Ini kriteria dari penilaian kami adalah ketika itu betul-betul mampu, itu mahasiswa kita harus lihat kriterianya bahwa mereka harus dapat menjelaskan definisi dan tujuan komunikasi bisnis ya. Nah, ini kita bisa tahu bagaimana kemampuan mereka betul-betul udah pahamkah atas materi yang kita berikan. Tentunya kita akan mungkin ya tekniknya gitu yang tepat terkait dengan apa kita memberikan kuis atau diskusi di kelas gitu ya. Nah, ini bentuk pembelajarannya ya tentunya ada teori, metode pembelajaran nih untuk pertemuan pertama ya teman-teman semuanya, selama diskusi dan interaktif. Ini konsep dasar topiknya adalah untuk pertemuan pertama ini yang akan kita nanti bahas sekarang ya, konsep dasar komunikasi bisnis ya. Selanjutnya minggu kedua ya teman-teman semuanya. Nah ini juga nanti ada minggu pertama juga ada penugasan bagaimana mereka akan mencari
studi literatur dalam membuat ringkasan gitu ya. Nah, ini selanjutnya mahasiswa juga dapat menjelaskan sistem perspektif komunikasi bisnis yang relevan dengan industri ya. Targetnya ya supaya mahasiswa itu juga nanti supaya bisa melakukan hal tersebut, maka mahasiswa harus mampu membandingkan komunikasi bisnis tradisional dan digital. Nah, ini kriterianya apakah mereka mampu membedakan komunikasi bisnis tradisional dan digital ya. Analisis karakteristik masing-masing harus mampu mahasiswa ya. Tekniknya adalah tadi berkaitan dengan pemahaman studi kasus, presentasi gitu ya di kelas. Oke, tentunya bentuk pembelajaran tentu ada teori-teori yang diberikan, metode pembelajaran tentunya ada studi kasus, ada presentasi, kita diskusi di kelas ya. Penugasan mahasiswa ini bagaimana mereka mampu menganalisis perbedaan komunikasi tradisional dan digital ya. Ini topik terkait dengan perbandingan komunikasi bisnis tradisional dan digital. Nah, oke, presentasi penilaiannya 5% ya. Teman-teman, selanjutnya pada minggu selanjutnya adalah masa ya akan mampu melahirkan menerapkan teknik komunikasi verbal dan nonverbal secara efektif dalam bisnis digital ya. Targetnya adalah mahasiswa mampu menerapkan komunikasi verbal dan nonverbal secara efektif dengan kriterianya adalah betul-betul apakah dia mampu. Kita lihat keterampilan komunikasi dalam simulasi bisnis ya. Kita akan adakan role play atau observasi terkait dengan kemampuan mahasiswa. Oke, bentuk pembelajarannya teori dan praktek. Metode pembelajarannya adalah simulasi komunikasi verbal dan nonverbal, dan tentunya adalah penugasan di kelas ya. Mahasiswa praktek komunikasi bisnis dalam kelompok ya. Oke, guys. Oke, dan ini terkait dengan topiknya adalah komunikasi verbal dan nonverbal. Ini materi yang sangat menarik sekali teman-teman semuanya. Ya, selanjutnya pada pertemuan minggu selanjutnya, minggu keempat ya, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pesan bisnis positif, negatif, dan rutin gitu ya. Oke. Dan ini targetnya adalah mahasiswa dapat menyusun pesan bisnis tertulis yang efektif. Kriteria apakah betul-betul dia mampu melakukan hal tersebut, kita lihat kriterianya ya. Jadi ada syarat untuk bisa bagaimana kita mendapatkan target ini. Jadi kriterianya adalah mampu membuat struktur pesan yang jelas dan persuasif gitu ya. Tekniknya ya kita akan adakan tugas individu analisis tentang teks ya, narasi yang captionnya yang ya artinya mungkin berupa metafora yang gugah gitu ya. Oke, bentuk pembelajarannya teori dan praktek. Metode pembelajarannya yang tadi ada langsung praktek di kelas ya, workshop pusat bisnis, bikin caption, kita diskusi di sana. Ini topiknya kita teknik penulisan bisnis yang efektif ya teman-teman semuanya. Pada minggu berikutnya tentunya di sini ada juga mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengelola prinsip etika dalam komunikasi bisnis digital ya. Targetnya supaya itu tercapai, maka mahasiswa juga eh, harus mampu memahami prinsip etika komunikasi bisnisnya. Kriterianya adalah apakah dia mampu memahami prinsip etika komunikasi bisnis ini ya. Mahasiswa harus kita nilai ya bahwa mereka itu betul-betul bisa mengidentifikasi kasus komunikasi yang melanggar etika itu seperti apa ya kriterianya gitu ya. Mampu nggak apa namanya menilai identifikasi kasusnya gitu ya. Selanjutnya tekniknya adalah studi kasus diskusi kelompoknya gitu ya, nanti akan dipraktekkan kayak bentuk pembelajarannya teori, metode pembelajarannya studi kasus, diskusi etika bisnis ya, penugasan mahasiswa ya terkait dengan hal tersebut, analisis studi kasus komunikasi yang melanggar etika untuk bisa mencapai bahwa mahasiswa ini akan dapat mengidentifikasi apa namanya mengelola prinsip etika. Jadi di sini cause and effect ya. Kausnya penyebabnya adalah supportnya adalah mahasiswa. Dengan memahami ini akan berdampak kepada mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengolah prinsip etika dalam komunikasi bisnis ya teman-teman. Pada apa pertemuan berikutnya ya minggu ke-6 mahasiswa mampu mengevaluasi komunikasi bisnis berdasarkan studi kasus etika pemasaran digital gitu ya teman-teman semuanya. Dan targetnya adalah supaya itu tercapai, ya mahasiswa harus mampu menerapkan strategi pemasaran digital dalam komunikasi bisnis. Ya kriterianya bagaimana mereka itu bisa mampu, ya menggunakan dia mampu menggunakan media platform digital ya secara tepat ya. Platform itu bukan peron ya, peron platform kan artinya landasan ya, betul betul bisa diartikan itu, tapi di situ platform bisnis digital ya. Oke, teknik proyek kelompok project ya, kita presentasi di sana nanti
kita bentuk pembelajarannya praktek ya, ada metode pembelajarnya, proyek strategi pemasaran digital. Kita juga akan susun penugasan mahasiswa menyusun strategi komunikasi berbasis digital. Ya. Oke, di sini topiknya adalah terkait dengan strategi komunikasi dalam pemasaran digital untuk mencapai bahwa kita inginnya mahasiswa mampu mengevaluasi komunikasi bisnis berdasarkan studi kasus etika pemasaran digital. Ya, sangat menarik sekali teman-teman semuanya. Pertemuan berikutnya pada pertemuan ke-7 bahwa teman-teman semuanya kita ingin bahwa siswa ini mengembangkan strategi komunikasi bisnis berbasis media digital. Ya, jadi bagaimana itu bisa terwujud ya tentu kausnya adalah mahasiswa juga harus mampu mengembangkan strategi komunikasi bisnis berbasis teknologi. Ya, jadi bagaimana itu bisa terwujud ya kriterianya adalah analisis dari aktivitas strategi yang digunakan dengan kita tekniknya adalah tugas analisis studi literatur ya bentuknya adalah teori dan praktek metode pembelajaran tadi terkait dengan studi literatur tugas analisis ya, ini terkait dengan topik evaluasi dan pengembangan strategi komunikasi ya teman-teman. Oke, selanjutnya juga nanti ada penugasan khusus ya. Ini teman-teman kita enjoy ya, untuk bagaimana ya kita diskusi untuk ya artinya teman-teman dengan adanya tugas ini jangan menjadi beban ya, tapi ini menjadi suatu tantangan. Ini nanti setelah itu kita akan adanya UTS ya. Oke. Selanjutnya setelah UTS ya kita berikutnya ya minggu ke-9 gitu ya setelah UTS ini inginnya ya mahasiswa dapat mengidentifikasi media kreatif ya yang tentunya relevan dengan komunikasi bisnis ya. Jadi targetnya supaya itu terwujud adalah mahasiswa harus terlebih dahulu bisa memahami peran media kreatif dalam komunikasi bisnis ya. Kriterianya ya supaya dia apakah mampu mahasiswa itu melakukannya, kita harus mengidentifikasi media komunikasi yang efektif itu seperti apa gitu ya. Jadi ini harus bisa dipahami terkait dengan teknik presentasi proyek observasi ya teknik ininya ya. Betul-betul apakah mendapatkan mampu mencapai target untuk bisa mewujudkan mahasiswa dapat identifikasi media kreatif yang tentunya ini sangat relevan dengan komunikasi bisnis ya. Nah, ini terkait dengan topik kita dalam hal berkaitan dengan media digital dan peranannya dalam komunikasi bisnis. Nah, sangat menarik sekali teman-teman. Oke, pertemuan berikutnya ya mahasiswa mampu menyusun dan menyampaikan presentasi bisnis yang menarik dan profesional gitu ya dengan target bahwa itu bisa terwujud. Mahasiswa juga harus mampu menyusun dan menyampaikan presentasi bisnis ya. Bagaimana biar mereka bisa melakukannya ya kriterianya adanya kejelasan struktur dan teknik presentasi dan tekniknya nanti kita lihat apakah ada evaluasi presentasi dan feedbacknya dari dosen gitu ya. Nah, ini bentuk pembelajarannya adalah teori dan praktek. Ya. Ini berkaitan dengan uh, teknik presentasi bisnis profesional ya teman-teman semuanya dan pada minggu ke-11 ya mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan komunikasi persuasif dalam bisnis digital. Targetnya adalah mahasiswa dapat menerapkan komunikasi persuasif dalam komunikasi digital. Nah, kriterianya adalah menggunakan strategi persuasif yang efektif dengan teknik simulasi kampanye digital dan kita juga akan lihat tugas individunya gitu ya bentuk pembelajarannya teori dan praktek metode pembelajarannya studi literatur praktek komunikasi persuasif ada penugasan mahasiswa terkait dengan campaign digital ya strategi persuasi ya jadi di sini terkait dengan topik kita untuk bisa memahami komunikasi persuasif dalam pemasaran digital. Ini pada pertemuan minggu ke-12 ya mahasiswa mampu menerapkan teknik negosiasi bisnis yang efektif dalam transaksi digital gitu ya. Ininya targetnya bahwa mahasiswa mampu menerapkan teknik negosiasi bisnis digital dengan kriteria adanya keterampilan mahasiswa dalam bagaimana mewujudkan menerapkan keterampilan negosiasi dalam simulasi bisnis ya. Di situ kita tekniknya kita akan ada simulasi role play ya, metode pembelajarannya simulasi negosiasi bisnis ya. Oke, ini terkait dengan topik kita tentang teknik negosiasi dalam dunia bisnis digital gitu ya teman-teman semuanya. Oke, pertemuan minggu ke-13 ya mahasiswa dapat menganalisis dan mengimplementasikan strategi negosiasi bisnis berbasis teknologi. Jadi targetnya adalah mahasiswa mampu menganalisis strategi negosiasi bisnis berbasis digital. Ya kriterianya
studi kasus negosiasi berbasis teknologi, ya tekniknya adalah analisis studi kasus, ya makalah itu bisa nanti kita siapkan ya. Bentuk pembelajarannya teori dan praktek, metode pembelajarannya studi dan kasus, studi kasus strategi negosiasi digital. Ini kaitannya dengan topik kita, studi kasus strategi negosiasi digital ya. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 yang mahasiswa mampu menjelaskan komunikasi bisnis, lintas budaya dan implikasinya dalam organisasi. Supaya terwujud kemampuan tersebut ya mahasiswa harus digenjot untuk bagaimana mereka mampu menyusun laporan bisnis yang efektif dan profesional ya, dengan kriterianya adalah struktur dan akurasi laporan bisnis ya, dan tekniknya adalah tugas akhir dan visi laporan gitu ya. Jadi bentuk pembelajarannya adalah praktek. Ini berkaitan dengan penyusunan laporan bisnis yang efektif ya teman-teman. Yang ke-15, minggu ke-15, mahasiswa mampu menyusun laporan bisnis yang efektif dan profesional. Tentunya agar itu terwujud, targetnya adalah mahasiswa harus mampu mengevaluasi strategi komunikasi ya. Dengan kriterianya adalah review dan refleksi materi secara keseluruhan yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan tentunya tekniknya adalah diskusi di kelas dan presentasi kelompok ya. Bentuk pembelajarannya tentunya terkait dengan teori dan praktek. Ini terkait dengan topik kita berkaitan dengan pembahasan, evaluasi, dan refleksi strategi komunikasi bisnis ya teman-teman. Last but not least, kita akan mengadakan ujian akhir semester, dan kita juga nanti akan siapkan modul-modulnya untuk bisa sebagai pendukung teman-teman untuk bagaimana pencapaian CPL ini bisa berhasil ya, terkait dengan sub CPMK, terkait dengan topik-topik yang tadi saya sampaikan. Oke, teman-teman, saya kira cukup ya. Kita akan ke pertemuan pertama langsung ya. Tadi RPS-nya udah kami sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman ada gambaran gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusi di kelas ya lebih lanjut. Oke, saya akan menampilkan ini ya teman-teman. Oke, ini kelihatan ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita belajar tentang pengantar komunikasi bisnis ya. Ini alhamdulillah kita mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk bisa memahami perkuliahan kita pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan Ramadan ya. Oke, di awal bulan Ramadan, alhamdulillah. Sebentar, iya teman-teman. Oke, di sini terkait dengan definisi komunikasi, ya definisi komunikasi ini kaitannya dengan seluruh proses yang diperlukan untuk mencapai pikiran-pikiran yang dimaksud orang lain gitu ya. Ini pendapat dari Murphy. Terus komunikasi juga didefinisikan sebagai proses untuk membangkitkan perhatian orang atau interest orang lain yang bertujuan untuk menjalin kembali ingatan-ingatan mereka ya. Ini menurut Harwood, komunikasi merupakan proses di mana seseorang atau komunikator ini mengirimkan stimulus ya, rangsangan yang biasanya dengan simbol-simbol verbal untuk mengubah perilaku orang lain ya, komunikan ya. Ini berdasarkan pendapat dari Hofland ya. Oke. Nah, ini teman-teman semuanya berapa pengertian komunikasi. Tentunya komunikasi berapa menurut para ahli ini ada saya rangkum bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan ya. Komunikasi sendiri adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Di komunikasi adalah persepsi dan apresiasi ya gitu ya. Di komunikasi selanjutnya adalah komunikasi adalah suatu hal yang mendasar yang selalu dibutuhkan dan dilakukan oleh setiap insan manusia, karena memang komunikasi merupakan dasar interaksi antara manusia untuk memperoleh kesempatan dan kesepahaman yang dibangun untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya. Uh, Transfer ya, komunikasi ada yang mengartikan sebagai transfer pesan yang terjadi dalam proses komunikasi antara dan terus berlangsung ini dan tidak pernah berakhir ya, karena memang komunikasi terus bertransformasi, berubah, tidak ada kepastian saat seorang ungkapan buah pikirannya terus berkembang gitu ya dalam kurun waktu yang
bisa diprediksi pun seorang dapat mengubah cara pandangnya mengenai suatu hal karena pengaruh satu kata saja, gitu teman-teman. Jadi komunikasi merupakan seperangkat proses yang di dalamnya menunjukkan hal yang kompleks serta melibatkan banyak komponen dari awal mulai perbincangan, ya di mana komponen tersebut semakin terkait atau relevan satu sama lain dengan yang lainnya ya langsung proses tersebut ya, kayak sampai gitu ya. Oke, di sini ada unsur komunikasi, ada pesan, ya ada sender atau komunikator, ya ada saluran media atau channel, ya ada feedback umpan balik dari hasil komunikasi kita, ada receiver atau komunikan. Ya, jadi terkait dengan hal tersebut, definisi dari komunikasi bisnis ini ya kita rangkum bahwa komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan instruksi dalam dunia bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, kenapa ini penting? Ya, karena untuk bisa meningkatkan efisiensi dan koordinasi. Yang selanjutnya adalah untuk menghindari miskomunikasi dan untuk ya miskomunikasi dan konflik gitu ya, avoid miscommunication and conflict ya. Selanjutnya membangun kepercayaan dengan pelanggan dan mitra bisnis dan mendukung pengambilan keputusan ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat um, ada beberapa komponen, ada pengirim atau sender, ya orang atau entitas yang mengirimkan pesan, ada medianya gitu ya teman-teman, dan berdasarkan pesan ya informasi yang dikirim, ada media atau channelnya, ada penerima atau receivernya, ada feedback atau balasan atau reaksi dari penerima ya. Oke, ini cukup jelas ya teman-teman, tidak perlu saya detailkan lagi. Oke, ini terkait dengan tujuan komunikasi dalam bisnis ini, pertama adalah menyampaikan informasi misalnya terkait dengan pengumuman internal atau laporan keuangan gitu ya. Yang kedua adalah melakukan persuasi misalnya promosi produk ya, negosiasi bisnis ini menerangkan bagaimana persuasi sehingga orang bisa memahami. Yang selanjutnya adalah melakukan kolaborasi misalnya dengan kerjasama tim ya, diskusi dengan mitra bisnis. Ini di gambar sebelahnya gitu ya, ada conveying information, persuasion, uh, dan di sini ada collaboration juga ya. Jadi conveying information ini berarti menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan suatu pesan ya kepada pihak lain, di mana dalam konteks ini komunikasi bisnis ini mencakup penyampaian data, laporan ya, pengumuman atau instruksi secara jelas dan efektif ya. Contohnya adalah pengumuman internal dalam perusahaan atau laporan keuangan kepada pemegang saham ya. Yang terkait dengan persuasion ini dalam komunikasi bisnis, persuasion ini dalam komunikasi bisnis berarti membujuk atau mempengaruhi orang untuk bisa mengambil tindakan yang diinginkan. Ini bisa melibatkan pelanggan, ya, mitra bisnis, investor atau karyawan ya. Contoh dalam bisnis terkait dengan promosi produk, menggunakan iklan atau strategi pemasaran untuk menarik pelanggan membeli produk ya. Negosiasi bisnis ini juga terkait dengan meyakinkan mitra ya, mitra kita, mitra bisnis untuk menyetujui kerjasama atau kesepakatan tertentu ya. Nah ini pitches investor, membujuk investor untuk mendanai proyek atau bisnis. Nah ini media yang digunakan bisa berupa presentasi bisnis, email marketing, iklan, dan konten pemasarannya. Nah, ini juga kita lihat gambar ada collaboration ya yang di sini teman-teman ya yang ini bahwa collaboration ada kolaborasi kalau dalam bahasa Indonesia dalam komunikasi bisnis ini adalah proses bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah ini sangat penting ya. Ini melibatkan diskusi yang efektif, berbagai ide dan pemecahan masalah bersama. Nah, contohnya dalam bisnis ini misalnya kerja sama tim, diskusi antar tim untuk menyelesaikan suatu proyek, terus ada diskusi dengan mitra bisnis, ya ada kolaborasi dengan perusahaan lain untuk strategi bisnis yang saling menguntungkan ya. Pengembangan produk juga ini kita perlu tim pemasaran ya. Kita kolaborasi dengan tim pemasaran dan kolaborasi dengan tim desain dan kolaborasi dengan tim produksi ya untuk bekerja bersama untuk menciptakan produk baru, produk-produk unggulan. Nah ini media yang digunakan ya bisa rapat dan konferensi ya setiap bagian tersebut. Ada platform kolaborasi digital, ada Slack ya, mungkin ada pernah dengar Slack ya, ada Microsoft Teams ya, ada berupa email dan dokumen berbagi baik persuasi maupun kolaborasi ini sangat penting dalam komunikasi bisnis untuk memastikan efektivitas interaksi antara berbagai pihak. Ya. Slack dan Microsoft Teams adalah ya
platform komunikasi dan kolaborasi yang banyak digunakan dalam bisnis untuk meningkatkan produktivitas tim ya. Ya kalau Slack ini ya tentunya teman-teman semuanya adalah aplikasi komunikasi tim yang berbasis cloud ya, ya cloud internet ya, yang memungkinkan pengguna pengirim pesan berbagi file dan berkolaborasi dalam satu platform. Nah, fitur utamanya ya di Slack itu ada ruang obrolan yang bisa dibuat berdasarkan tim, proyek atau topik tertentu ya, divisi-divisi dalam perusahaan berkolaborasi ya di situ. Ada integrasi dengan aplikasi lain, bisa juga terhubung dengan Google Drive ya, ada Trello, ada Asana dan banyak sekali ya teman-teman semuanya. Ada bot dan otomasi ya robot gitu ya, bisa digunakan untuk mengatur notifikasi dan tugas otomatis ya. Contoh dalam penggunaan bisnis ini terkait dengan komunikasi ya antara departemen tanpa perlu email panjang. Jadi mengelola proyek dengan berbagai tim dalam satu workplace. Jadi dan Microsoft Teams ya, ini apa Microsoft Teams ini? Microsoft Teams adalah aplikasi komunikasi yang merupakan bagian dari ekosistem Microsoft 365 ya, dirancang untuk membantu tim bekerja secara efisien ya. Jadi fitur utamanya dari Microsoft Teams ini ada chat dan video call ya, bisa melakukan percakapan teks, panggilan suara dan meeting video gitu ya. Ada channel dan Teams ya, sama seperti Slack. Ada ruang obrolan untuk berbagi keperluan ya. Ada juga di dalamnya file sharing dan collaboration, ini terintegrasi dengan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint untuk bekerja bersama secara real time ya. Nah, ini keamanan tingkat perusahaan ini kaitannya dengan keamanan yang lebih kuat untuk komunikasi bisnis yang sensitif ya. Contoh penggunanya misalkan teman-teman terkait dengan rapat virtual dengan tim global ya, kolaborasi dokumen langsung dengan kolega tanpa perlu mengunduh file, ini terjaga ya. Perbedaan utama Slack dan Microsoft tentunya tadi kolom Slack dan tim ini integrasinya lebih banyak aplikasi ya, integrasinya bahwa uh, kalau lebih banyak aplikasi pihak ketiga ya. Nah ini tentunya nanti bisa Anda pelajari kembali terkait dengan platform-platform yang ada. Nah ini sedikitnya mungkin bisa memberikan gambaran yang terang kepada Anda. Selanjutnya teman-teman semuanya, jenis-jenis komunikasi atau scope komunikasi ini skopnya adalah secara internal tentunya dalam organisasi terkait tadi yang saya sampaikan terkait karyawan memo apa tim gitu ya, untuk berkolaborasi antara satu tim dengan tim yang lainnya. Kalau eksternal terkait dengan di luar organisasi tentunya ada negosiasi, tentunya ada komunikasi dengan pelanggan, tentunya ada media sosial yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan metode ya ada verbal ya, ini terkait dengan presentasi, diskusi atau telepon ya. Kalau non verbal terkait dengan bahasa tubuh atau gesture ya, ada ekspresi wajah, desain pesan, ada desain pesan visual gitu ya. Kalau visual ini tentunya tabel perbandingan komunikasi verbal dan non-verbal gitu ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat komponen dasar komunikasi bisnis ini ada pengirim dan penerima. Jadi siapa yang mengirim pesan dan siapa yang menerimanya. Pesan dan media komunikasi, apa isi pesan, apakah menggunakan email, presentasi media sosial, adanya umpan balik, itu bagaimana penerima merespon pesan, adanya hambatan komunikasi ya, faktor teknis atau semantik ya, atau budaya yang ganggu komunikasi. Apa itu semantik? Ini bisa lihat tabelnya ya. Ya pengirim atau marketer ya, kita mengirimkan apa namanya formal source gitu ya. Terus dibikin message framing, advertising ya, appeals untuk menampilkan pesan iklan ya. Terus selanjutnya kita bisa membedakan ya antara tradisional dan digital ya, bahwa ini media yang menjadi pembedanya ya. Oke, ada penerima dan juga nanti akan feedback gitu ya, balik. Jadi apa itu semantik? Teman-teman semuanya adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna kata, frase, dan kalimat dalam bahasa. Jadi semantik ini berfokus pada bagaimana suatu kata atau kalimat memiliki arti dan bagaimana makna tersebut dipahami dalam berbagai konteks ya. Contohnya misalkan dalam bahasa sehari-hari, kata apa ya, binatang misalkan ya bisa berarti benda langit ya. Atau seorang yang terkenal tergantung konteksnya. Jadi saya melihat gajah dengan teropongnya bisa bermakna, oh saya menggunakan teropong untuk melihat gajah, atau saya melihat gajah yang sedang membuat teropong. Yang perbedaan maka ini adalah bagian dari kajian semantik. Jadi semantik dalam bisnis dan teknologi ini, bahwa dalam komunikasi bisnis pemilihan kata yang tepat sangat penting
penting agar pesan tidak disalahartikan ya teman-teman. Dalam pemrograman komputer tentunya semantik mengacu pada arti kode atau perintah yang diberikan kepada mesin ya atau converter ya, menerjemahkan kode kita ya. Selanjutnya, nah ini feedback yang nanti hasil dari komunikasi, ada zero feedback ya, biasa-biasa saja, so-so gitu ya, dalam bahasa Inggrisnya. Ada positive feedback, ini bagus dianjurkan, ada netral, ya, netral itu ya, apa bedanya dengan yang zero, ya zero itu memang tidak ada pengaruh sama sekali, kalau netral itu dia lebih konservatif, dan juga negatif feedback ya. Nah ini selanjutnya kita lihat transformasi digital dalam komunikasi bisnis. Dampak teknologi terhadap komunikasi bisnis, yang pertama adalah perusahaan akan lebih cepat dalam menyampaikan informasi ya, baik kepada secara internal maupun secara eksternal dengan apa audiensnya atau kliennya atau customernya. Yang kedua, adanya interaksi dengan pelanggan jadi lebih real time gitu ya, adanya komunikasi lintas negara lebih mudah. Nah ini selanjutnya, media komunikasi bisnis modern saat ini berkaitan dengan email ya, media utama komunikasi formal, ada konferensi video atau Zoom ya, Teams ya, tadi yang saya sampaikan, ada rapat jarak jauh, terus ada media sosial ya, LinkedIn, Twitter, Instagram, branding dan komunikasi publik, adanya chat, ada collaboration tools Slack, tadi yang tadi saya sampaikan ya, terkait dengan koordinasi internal dalam tim. Visualisasinya adalah adanya ikon berbagai platform komunikasi digital ya. Selanjutnya nanti kita akan diskusi tentang bagaimana sih perusahaan dapat sukses membangun komunikasi digital. Ya. Selanjutnya bagaimana peran aplikasi bisnis, misalkan untuk pemesanan cepat ya, seperti di mungkin uh, biasanya ini terkait dengan produk-produk makanan atau kopi ya. Bisa kasih contoh misalkan teman-teman apa nanti bisa survei. Terus bagaimana campaign media sosial interaktif ya. Terus bagaimana program loyalitas digital berbasis komunikasi pelanggan. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran teman-teman bahwa atas hal tersebut ya, kita ingin tahu bagaimana perusahaan dapat sukses membangun membangun komunikasi digital ya teman-teman. Tentunya harus membangun ya, harus mengadopsi strategi yang efektif dengan fokus pada teknologi atau konten dan interaksi dengan pelanggan yang baik gitu ya. Nah, langkah-langkahnya tentunya saya berikan sedikit gambaran. Yang pertama adalah membangun identitas digital, ya, ini harus jelas. Ya, tentunya teman-teman harus memiliki misalkan ya status digital yang jelas, memiliki website profesional dan aktif di media sosial. Ini sangat 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 penting ya. Terutama nanti teman-teman harus punya tim ya. Oke. Selanjutnya menggunakan omni channel, jadi multi channel ya. Omni channel itu omni channel communication, jadi menghubungkan berbagai platform seperti email, WhatsApp, chatbot gitu ya, dan media sosial agar pelanggan dapat berkomunikasi dengan mudah. Terus selanjutnya adalah mengoptimalkan konten digital ya, jadi membuat konten informatif, menarik dan berbasis CEO untuk meningkatkan engagement ya teman-teman. Selanjutnya adalah personalisasi komunikasi menggunakan data pelanggan untuk memberikan pengalaman komunikasi yang relevan. Terus juga menerapkan teknologi AI yang ini bisa kita terapkan ya terkait dengan chatbot atau CRM, Customer Relationship Management ya, dan email otomatis untuk mempercepat respon dengan pelanggan. Ya kalau pelanggan dicuekin ya mungkin dia akan lari ke yang lain. Tentunya kita harus senantiasa care terhadap pelanggan kita. Oke, dan selanjutnya bagaimana peran aplikasi bisnis, misalkan untuk pemesanan cepat, bisa kasih contoh tentang aplikasi bisnis ini mempermudah proses tentunya pemesanan, meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik ya. Ini saat ini marketing lebih condong kepada pelanggan experience gitu ya, customer experience ya atau CX ya. Nah ini beberapa peran dan contohnya tentang bagaimana otomasi pemesanan ya menggunakan aplikasi e-commerce atau chatbot untuk memproses pesanan dengan cepat ya, pelacakan real time ini memudahkan pelanggan melacak status pesanan mereka, adanya integrasi pembayaran digital yang memungkinkan transaksi lebih cepat dan aman dengan adanya e-wallet ya atau kartu kredit misalkan ya. Contoh aplikasi salah satunya adalah GoFood atau GrabFood ya, ini mempermudah pemesanan makanan dengan sistem otomatis. Terus ada juga Shopify, Tokopedia ya, e-commerce yang mempercepat proses checkout dan pembayaran. Juga adalah WhatsApp Business ya,
otomatisasi pesanan dan konfirmasi melalui chatbot. Nah, ini bagaimana selanjutnya pertanyaannya adalah campaign media sosial yang interaktif ini. Jadi kampanye media sosial interaktif ini adalah diwujudkan ketika kampanye media sosial interaktif ini bertujuan kita tahu bahwa untuk meningkatkan keterlibatan audiens dan membangun brand awareness ya, yang beberapa strategi yang bisa kita gunakan salah satunya tentang ya engagement ya, tentu polling Q&A gitu ya, menggunakan fitur kembali saya terangkan bagaimana campaign media sosial jadi yang interaktif contohnya gitu ya. Ini bisa diterapkan melalui campaign media sosial interaktif ini dalam beberapa strategi ya, dengan polling and Q&A, terus adanya live streaming ya tentang interaksi langsung dengan audiens melalui webinar ya, sesi tanya jawab atau demonstrasi produk ya, ada kontes dan giveaway yang meningkatkan partisipasi audiens dengan hadiah menarik, ada user generated content yang mendorong pelanggan untuk berbagi pengalaman mereka menggunakan produk atau layanan, dan ada gamifikasi yang menggunakan tantangan atau permainan untuk membuat campaign yang lebih menarik. Contoh misalkan dalam produk sepatu ya Nike ya, Just Do It ya, challenge ya, ini mengajak pelanggan berbagi perjalanan kebugaran mereka. Nah, ada juga Starbucks Red Cup Contest, ini kontes foto kreatif menggunakan gelas merah Starbucks di media sosial. Nah, yang selanjutnya program loyalitas digital berbasis komunikasi pelanggan itu seperti apa? Salah satu contohnya adalah program loyalitas ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan pelanggan ya, dengan memberikan insentif berbasis komunikasi yang personal dan interaktif. Nah, strategi yang bisa kita terapkan tentunya ada sistem poin atau reward yang memberikan poin untuk setiap pembelian yang bisa ditukar dengan diskon atau hadiah ya, terus juga ada membership dan VIP program ya, memberikan keuntungan eksklusif ya untuk pelanggan setia ya. Ya kalau Grab Platinum gitu kan, ada Starbucks Rewards ini kalau di perusahaan kopi ya, ada email and push email dan push notification, jadi personalization ini mengirimkan promo eksklusif berdasarkan riwayat pembelian pelanggan. Jadi nama kita disebut ya, pada yang terhormat ini ada penawaran-penawaran yang lain ya. Ada juga gamifikasi dan referral program memberikan hadiah bagi pelanggan yang merekomendasikan produk ke orang lain. Nah, ini sangat menarik sekali. Ada juga Shopee Loyalty ya, program level member berdasarkan transaksi pelanggan. Ada juga Gojek Go Club memberikan cashback dan diskon eksklusif untuk pengguna yang aktif. Ada juga Sephora Beauty Insider, jadi program poin dengan berbagi level hadiah untuk pelanggan, level hadiah ya untuk pelanggan yang setia. Dengan penerapan strategi komunikasi digital yang tepat, tentunya diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan keterlibatan pelanggan dan loyalitas dalam jangka panjang. Cukup menarik bukan teman-teman? Ya demikian kuliah perdana kita ya. Ini bisa kembali diulang ya, ini akan saya rekam. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar. Tentunya ini kita harus canangkan untuk kesuksesan kita, bagaimana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman ya, kembali nanti teman-teman bisa baca kembali ya materi yang telah saya sampaikan ya. Oke, terima kasih. Selamat menikmati sajian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses untuk semua.